Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Rafina Gusni dengan nomor NIM 21058106 jurusan Pendidikan Sosiologi. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang supervisi pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, pada poin pertama saya akan membahas tentang pengertian supervisi pendidikan. Apa sih supervisi pendidikan itu? Supervisi pendidikan atau secara harfiah kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision. Super tambah vision, dimana super artinya hebat, unggul, di atas, sedangkan vision artinya mata atau melihat. Jadi supervision dapat diartikan sebagai kegiatan melihat dari atas atau pengawasan dari pimpinan terhadap bawahannya. Lalu setiap aktivitas besar maupun kecil yang tercapai tergantung kepada beberapa orang. Diperlukan adanya koordinasi di dalam segala aspek atau gerak langkahnya. Untuk mengkoordinasi tersebut, pemimpin harus berusaha mengetahui keseluruhan situasi. Istilah supervisi ini awalnya belum begitu lazim dipergunakan dalam lingkungan persekolahan, tetapi makin lama makin banyak dipergunakan. Mengenai arti, fungsi, dan tujuan yang tergantung di dalamnya, merupakan tanda tanya apakah sudah benar-benar dipahami atau belum dalam menggunakan istilah tersebut. Selain itu, terdapat beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Alexander dan Seiler, di mana supervisi adalah suatu in-service education dan usaha memperkembangkan kelompok atau grup secara bersama. Kemudian juga menurut P. Adams dan Frank J. Deki, di mana supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Lalu selanjutnya itu tujuan dari supervisi pendidikan, di mana berdasarkan pemahaman supervisi pendidikan dapat ditegaskan bahwa tujuan supervisi pendidikan ini adalah membantu guru-guru dalam mengembangkan proses belajar mengajar dan menerjemahkan kurikulum ke dalam bahasa belajar mengajar serta mengembangkan staf sekolah. Secara umum, tujuan supervisi itu apa sih? Nah, tujuan umum dari supervisi pendidikan adalah membantu guru melihat tujuan pendidikan, membimbing pengalaman belajar mengajar menggunakan sumber belajar, menggunakan metode belajar, memenuhi kebutuhan belajar murid, menilai kemampuan belajar murid, membina moral, menyesuaikan diri dengan masyarakat dan membina sekolah. Lalu prinsip dari supervisi pendidikan. Apa sih prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan ini? Yaitu yang pertama, prinsip ilmiah. Ini terdiri atas beberapa data objektif menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data dan dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Kemudian kerjasama, prinsip konstruktif, dan kreatif. Nah, itulah prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi pendidikan itu sendiri. Wush mengatakan supervisi hanya sebagai satu fungsi atau hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai fungsi manajemen. Ialah pengarah yang terdiri dari inisiatif dan kepemimpinan.
pengaturan dan pembimbingan, pemberian motivasi dan dan pengawasan. Tetapi literatur lain menunjukkan beraneka ragam fungsi supervisi pendidikan ini. Fungsi supervisi pendidikan dapat dibedakan menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu membantu sekolah sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Kemudian sebagai fungsi tambahan di mana membantu sekolah dalam membina guru-guru agar dapat bekerja dengan baik dan dalam mengadakan kontak dengan masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat serta mempelopori kemajuan masyarakat. Kemudian ada beberapa macam fungsi dalam berbagai bidang seperti bidang kepemimpinan, bidang hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, dan lain sebagainya. Jika fungsi-fungsi tersebut dijalankan atau dikuasai dengan baik oleh setiap pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah terhadap para anggota, maka kelancaran jalannya sekolah atau lembaga dalam pencapaian tujuan pendidikan akan lebih terjamin. Nah, yang terakhir itu peranan supervisi pendidikan. Para supervisor dalam menciptakan teknik sendiri secara rasional yang cocok dengan hasil pengamatan sendiri dilembagakan masing-masing. Misalnya dengan guru senior memberikan problem pada saat-saat istirahat untuk mencegah pembicaraan yang melantur ke sana ke sini, memberikan istirahat untuk mencegah baiknya kesejahteraan menjadi lebih merata dan sejenisnya. Hal ini sudah tentu membutuhkan pemikiran para supervisor pendidikan sebagai penanggung jawab lembaganya untuk mengusahakan memperbanyak dan mengatur pemakaian sumber-sumber belajar tersebut. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu video saya tentang supervisi pendidikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.